Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ikhwanihi. Sunnah hadrati jami'u ustadi masyayikhina wa masyaikhi masyaikhihim. Sunnah hadrati muallifi hadzal kitab. Wala hajatan syunilal hamdul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wa minha at-taubatu. Minha itu sebagian dari 9 wasiat yang direkomendasikan oleh Kiai Musannif adalah at-taubatu, tentang taubat. Jadi kemarin sudah saya jelaskan bahwa kalau kita ingin menempuh jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ditempuh oleh para ulama, jalannya para wali, itu ada 9 wasiat yang direkomendasikan oleh Kiai Musannif ini. Yang pertama adalah taubat. Nah, taubat ini sangat penting dan sangat utama untuk mengawali kalau kita ingin menuju kepada Allah. Apa itu taubat? Secara bahasa, taubat itu artinya adalah ar-rujuk, kembali. Tapi menurut istilah yang selama ini digunakan oleh para ulama ahli tasawuf, itu ar-ruju' amma kana mazmuman fi syar'i ila ma huwa mahmud fi. Jadi kembali dari sesuatu yang mazmum, yang dicela menurut syariat, kemudian kita balik lagi menuju ke sesuatu yang mahmud, yang dipuji oleh syariat. Jadi kita kira begini, kita jalan lurus kemudian jatuh ke maksiat. Nah, ini kan mazmumah. Maka kemudian setelah jatuh itu kita kembali lagi ke jalan yang benar. Lah, kembali untuk menjadi yang benar, kembali menjadi baik lagi, dari jatuh ke maksiat, ke dosa, itu namanya taubat, kembali. Nah, taubat ini sepakat para ulama itu mewajibkan, hukumnya wajib, karena jelas di dalam Al-Quran didawuhkan, misalkan di dalam surat An-Nur ayat 31 itu, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa tubu, dan bertaubatlah kalian semua, ilallahi, kepada Allah, jami'an, secara keseluruhan. Nah, tubu ini menggunakan fi'il amar. Nah, kalau menurut ilmu usul fikih, al-amru alal asli yadullu alal wujub. Jadi fi'il amar, jadi penggunaan perintah di dalam Al-Quran maupun hadis menurut hukum asal itu menunjukkan hukum wajib. Sekalipun ada perintah yang menunjukkan hukum sunat, bahkan hukum mubah itu ada. Nah, tapi fi'il amar di sini itu menunjukkan hukum wajib. Dalam ayat lain misalkan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai kepada orang yang banyak taubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai kepada orang yang mensucikan diri. Mensucikan diri, ya mensucikan diri dari najis, hadas, dan mensucikan diri dari maksiat. Nah, yang menarik dalam ayat ini, lafal tawwabin, tawab itu ikut, kalau ilmu sorof namanya ikut segot atau bazan segot mubalaghah, jadi mensangatkan, atau
ikut wazan yang faidali taksir, apa banyak taubatnya. Nah, ini ulama mengatakan lafal tawwabin banyak taubat. Namanya banyak taubat itu kan berkali-kali taubatnya. Artinya apa? Orang melakukan maksiat, kemudian tobat lagi, kemudian jatuh lagi ke maksiat, terlena dengan goda apa, kemudian jatuh maksiat lagi, tobat lagi, jatuh lagi ke maksiat, tobat lagi. Jadi orang yang terus menerus begitu jatuh ke dalam kemaksiatan, dia tidak putus asa kepada rahmatnya Allah, ampunan Allah, kemudian tobat lagi, tobat lagi. Ini Gusti Allah sangat senang kepada orang yang seperti itu. Tidak lantas kemudian dia ini menyerah diri, putus asa, berharap dari ampunan Allah. Nah, ini kira-kira makna yang terkandung dalam penggunaan lafaz tawwabin. Jadi tobat, kira-kira begitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Utlub mata ban bin nadamati muqli'a wa bi azmi tarki dzambi fi mastuqbila wa bara'atam min kulli haqqil adami wa li hadhil arkani far'a wa kammila. Utlub carilah olehmu, carilah mataban akan taubat atau terhadap taubat. Caranya bagaimana? Bin nadamati, dengan menyesali, muklian, dan dengan menghilangkan dosa, wa bi azmi tarki dzambi, dan dengan bertekad kuat meninggalkan dosa fima, di dalam waktu, ustuqbila, yang akan datang apa waktu. Carilah taubat dengan cara, atau lakukanlah taubat dengan cara pertama menyesal. Kemudian mukli'ah, berhentilah melakukan maksiat. Mukli'ah, jadi maksiat yang sedang dilakukan langsung dihentikan. Kemudian berikutnya caranya wa bi azmi tarki dzambi fi mastuqbila, dengan bertekad kuat untuk tidak pernah melakukan dosa lagi. Utlub mataban bin nadamati muqli'a wa bi azmi tarki dzambi fi mastuqbila. Jadi cara bertaubat pertama an-nadamah, merasa menyesal, kemudian menghentikan perbuatan dosa yang sedang ia lakukan, kemudian bertekad kuat untuk meninggalkan maksiat pada masa-masa yang akan datang. Nah, taubat yang 3 langkah tadi itu berlaku kalau dosa itu terjadi antara kita langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dosa itu hubungan kita langsung kepada Allah, maka cara tobatnya seperti ini, 3. Merasa menyesal, betul. Nah, menyesal ini merupakan inti dari tobat, sebenarnya menyesal. Karena dengan menyesal inilah kemudian muncul perilaku atau perbuatan untuk menghentikan seketika terhadap dosa yang dilakukan. Nah, kemudian dia punya tekad kuat, karena kapok, menyesal, punya tekad kuat untuk tidak pernah akan balik lagi melakukan dosa lagi. 3 itu. Nah, tapi begini, tobat ini tergantung kepada dosanya sebetulnya. Ada dosa itu berkaitan dengan Allah langsung, misalnya meninggalkan sholat, tidak puasa Ramadan, tidak zakat, jadi langsung kepada Allah. Cara tobatnya seperti ini. Nah, dosa kepada Allah pun itu ada 2. Ada yang dosa kecil, ada yang dosa besar. Kalau dosa kecil, itu cara bertaubatnya itu lebih gampang. Dalam hadis itu kan ada wa'ad bi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk
atau dosa dengan perbuatan baik. Nah, karena perbuatan baik tadi itu akan nanti menghapus dosa perbuatan buruk sebelumnya. Nah, ini berlaku untuk dosa yang kecil. Kemudian ada lagi misalkan barang siapa yang puasa Ramadan, iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar, misalnya barang siapa yang puasa Ramadan diampuni semua dosa, itu dosa yang kecil. Dosa yang kecil, tapi dosa yang besar harus dengan taubat. Dosa-dosa yang besar itu harus dengan taubat. Cara taubat seperti tadi itu. Kalau dosa kecil misalnya dosa lirik ajnabi atau orang perempuan, dosa mata dikai wudu misalkan hilang. Wudu dipakai untuk sholat misalkan, itu bisa merontokkan dosa. Bahkan sholat Jumat itu bisa merontokkan sholat dosa satu minggu misalnya. Tapi itu dosa kecil. Nah, tapi sekali lagi untuk dosa yang besar kita harus menggunakan fasilitas taubat. Jadi tobat itu fasilitas yang disediakan oleh Allah bagi kita untuk membersihkan dosa. Nah, tapi ingat juga bahwa dosa kecil itu bisa menjadi besar. Ada beberapa hal yang menyebabkan dosa kecil itu menjadi besar. Ada 4 kalau nggak salah. Yang pertama misalnya apabila diremehkan. Allah gini aja kok misalkan. Jadi melakukan dosa kecil tapi sambil diremehkan. Allah gini aja, itu menjadi besar dosanya. Yang kedua, kalau dosa kecil itu dilakukan dengan rasa bangga. Wah, saya tadi kemarin, jadi dibangga-banggakan. Itu kecil menjadi besar. Ada yang diceritakan kepada orang lain. Ceritakan. Habis melakukan dosa, sembunyi-sembunyi kemudian keluar diceritakan. Jadi ditampakkan kepada orang lain. Kecil menjadi besar. Ada yang disebabkan al-israr. Jadi diulangi terus-menerus. Kecil sekecil tapi diulangi terus-menerus akhirnya menjadi besar. Ada yang dosa kecil itu menjadi besar karena dia merasa nyaman. Merasa ada yang ngelakuin dosa tapi ya nyaman aja gitu, nggak merasa bahwa itu adalah fi makrillah. Sebetulnya adalah tipu daya dari Allah gitu, nggak khawatir misalkan su'ul khotimah, nggak khawatir itu menjadi besar dan seterusnya, jadi nyaman-nyaman saja ini menjadi besar. Nah, 5 hal inilah yang menyebabkan dosa kecil itu bisa menjadi besar, maka harus ditobati. Nah, jadi tobat dari dosa itu ada dosa yang langsung kaitan dengan Allah, ada yang kaitan dengan manusia. Nah, dosa yang kaitan dengan manusia, nah ini di bait berikutnya ini kemudian dijelaskan. Wa bara'atam min kulli haqqil adami. Nah, ini tambahannya. Wa bara'atan, dan dengan membebaskan min kulli haqqil adami, dari semua hakul adami. Membebaskan dari semua hakul adami, dari dosa adami. Ini tambahannya. Jadi di samping tadi itu, maka ditambah dengan kalau dosa ini berhubungan dengan manusia, maka dosa atau kesalahan yang terkait dengan hakul adami tadi itu diselesaikan dulu. Nah, dosa yang berkaitan dengan sesama manusia itu ada 5 jenis. Ada 5. Yang pertama, dosa itu terkait dengan harta benda. Misalnya barangnya orang lain kita curi. Namanya berkaitan dengan orang lain, berkaitan dengan harta benda. Kita kutil, merampas, termasuk merampok, mencuri, berkaitan dengan harta. Yang kedua, bil irdi, atau dengan harga diri atau kehormatan seseorang. Jadi kita menyalahi kepada orang lain tapi terkait dengan harga diri. Misalkan kita menghina, mencaci, memaki, mengerasani itu apa? Menggosip. Ghibah.
Jadi hibah itu menceritakan tentang orang lain yang andaikan orang itu dengar, dia nggak rela. Hatinya merasa berat. Andaikan dia tahu, dia itu merasa berat. Itu namanya hibah. Sekalipun sesuai dengan kenyataannya. Misalkan ada orang, itu pendek ya. Nah, padahal dia pendek sungguhan. Yang andaikan dia itu dengar, dikatain, dibicarakan kependekannya tadi itu, dia hatinya gelo. Gelo itu kecewa. Itu sudah termasuk ghibah. Nah, itu berarti menyakiti dari aspek harga dirinya. Yang ke berapa? 3 itu terkait dengan jiwa raganya. Misalnya menyakiti, menjewer, memukul, melukai, bahkan sampai membunuh misalnya, terkait dengan jiwa raganya. Yang ke berapa? 4 itu terkait dengan hurmah. Atau hurmah itu gini, orang yang menjadi tanggungan atau perlindungan dirinya, perlindungan orang lain. Contohnya begini, suami punya istri, oke? Nah, istri itu namanya hurmahnya atau orang yang menjadi pelindungannya. Artinya, kalau istri orang ini sampai selingkuhi, sampai sakiti, ini kan suaminya pasti tersinggung nih. Itu dosanya terkaitan dengan suaminya, terkait dengan istrinya tadi itu. Itu namanya terkait dengan hurmahnya atau harimnya gitu. Menyakiti anaknya, menyakiti mungkin pembantunya, bahkan mulai menyakiti sanak kerabatnya, itu terkait dengan ini. Yang kelima itu terkait dengan agamanya. Misalnya kita menuduh kafir, menuduh bid'ah, menuduh musyrik, menuduh kurang ajar, fasik. Dasar fasik lu, misalnya kayak gitu. Nah, ini dosa-dosa yang terkait dengan manusia. Ada 5 keterkaitan. Nah, ini tobatnya masing-masing berbeda. Kalau tobatnya dosa terkait dengan harta benda, ini yang pertama itu ya istighlal, minta halal. Di dalam hadis itu disebutkan begini. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menangkal, man kana li akhihi indahu limatun fi irdin aw malin falyastahlilhu al-yauma qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun. Jadi barang siapa yang memiliki tanggungan mazlamah atau menganiaya itu berlaku dolim kepada orang lain, baik terkait dengan irdin, harga dirinya, aumalin atau harta bendanya, maka langkah fal yastahlilhu, maka harus minta halal dulu. Minta halal itu ya dengan cara minta maaf, mengembalikan harta bendanya, dan qabla ayyakuna dinarun wala dirham, sebelum tidak ada lagi dinar maupun dirham. Kapan? Hari kiamat. Jadi mumpung masih di dunia, masih ada harta, masih ada dinar, ada dirham, ada uang, ada rupiah, ada dolar, ya selesaikan dulu di dunia. Gampangnya begitu. Kenapa? Fa in kana lahu amalun yu'khadhu minhu biqadri mazlimatihi. Karena nanti kelak di akhirat, kalau tidak diselesaikan di dunianya tadi, maka nanti amal baiknya orang yang menyakiti tadi itu akan diambil, kemudian diberikan kepada orang yang disakiti. Wa illa, kalau habis itu amal baiknya, ukhidha min sayyiati sahibihi fahumil alaihi. Dosanya orang yang disakiti diambil kemudian ditimpahkan kepada orang yang menyakiti. Paham ini ya? Masya Allah. Nah, dari ayat ini, dari hadis inilah kemudian orang yang punya tanggungan kesalahan kepada sama manusia itu harus diselesaikan dulu di dunianya sebelum dia itu minta maaf, minta ampun, tobat kepada Allah. Nah, cara penyelesaiannya panjang. Kalau berkaitan dengan harta benda, maka harta bendanya dikembalikan. Misalkan naudzubillah, saya mencuri punya sampean.
untuk saya bisa tobat, barangnya saya kembalikan. Dan harus saya kasih tahu. Ini saya kembalikan, ini uang kamu yang dulu saya pernah curi dan sebagainya. Dijelaskan. Kalau rela, ya dimaafkan. Kalau enggak, berarti itu urusan nanti di akhirat. Kalau rela, ya dia selesai. Tapi kalau nanti enggak rela, waduh, enggak rela. Bahkan mengajukan syarat, oke, saya maafkan, asalkan kamu gini. Ya harus dilakukan. Kalau wajar, kalau enggak wajar, ya serahkan nanti di akhirat. Masya Allah. Oke, kembalikan. Dan diceritakan. Kecuali darurat. Misalnya kalau diceritakan, jujur, malah nyabut golok misalkan. Ini nggak perlu diceritakan. Ya terus gimana? Ya nggak ada jalan lain, kita berserah diri kepada Allah. Berserah diri artinya apa? Kita kumpulkan amal sebanyak-banyaknya. Harta tadi itu yang kita curi tadi itu kita tasarrufkan. Kalau di sini langkahnya itu diserahkan ke hakim atau qadhi yang adil. Kalau nggak ketemu, ditasarrufkan kepada masalahil ummah. Disedekahkan untuk kemaslahatan umat. Disedekahkan untuk membangun jembatan yang pahalanya kita niatkan untuk orang tadi itu. Dengan harapan kita serahkan kepada Allah, semoga nanti kelak di akhirat Allah bisa mengampunkan, bisa membujuk orang ini untuk bisa memaafkan kepada kita. Nah, oke, diceritakan kalau enggak seperti itu. Kalau orang yang barangnya kita curi tadi itu sudah meninggal gimana? Kita cari ahli warisnya. Dicari sampai ketemu ahli warisnya. Masya Allah. Nah, kalau ketemu, jadi dikasihkan, diceritakan, minta halal dan seterusnya. Kalau selesai. Kalau nggak ketemu ahli warisnya, tadi itu. Kita persiapkan amal sebanyak-banyaknya. Barangnya kita sedekahkan atas nama dia. Pahalanya kita hadiahkan ke dia. Kita persiapan untuk menjagani nanti di akhirat. Kalau amal kita itu sampai diambil untuk bayar kesalahan tadi itu, kita masih punya amal. Tidak sampai mengambil dosanya ditimpakan kepada kita. Ngeri. Halo? Ngeri ini. Ya Allah. Makanya kalau hubungan manusia pokoknya hati-hati, hati-hatilah. Nah, masalah memaafkan atau nggak memaafkan itu urusan dia. Nanti selesaikan nanti di akhirat. Oke. Nah kalau berhubungan dengan apa tadi? Harga diri bagaimana? Ya minta maaf. Kemarin saya gosipin kamu, kalau berani. Kalau enggak, ya wes. Jadi artinya begini. Kita minta maaf atas kesalahan itu, orang yang dimintai maaf harus jelas salahnya apa. Baru dia nanti rela kan? Nah kalau enggak tahu kesalahannya apa, minta maaf atas kesalahanmu apa? Ini kan berarti enggak rela, gitu. Tadi jelaskan. Kalau memungkinkan, kalau enggak memungkinkan dijelaskan, malah tambah menimbulkan fitnah yang berkepanjangan, enggak perlu diceritakan, ya tadi itu. Nah, yang berat lagi ya berhubungan dengan tadi harim tadi itu, menselingkuhi istri orang misalnya, menselingkuhi anaknya orang misalnya. Itu rasanya nggak mungkin untuk diceritakan lagi. Kalau nggak misalnya golok bisa keluar itu. Jadi cara nggak ada jalan lain kecuali ya wis. Nah sekarang kalau yang bahaya juga termasuk yang menuduh tadi, yang menuduh kafir itu berhubungan dengan agama itu. Ini juga berat sekali. Itu bahaya sekali. Hati-hati betul kalau menuduh orang lain kafir. Karena kalau kita menuduh orang lain kafir, ternyata tidak kafir menurut Allah. Itu kafirnya balik kepada orang yang nuduh. Ini paham nggak ini?
Jadi status kafirnya itu balik kepada orang yang nuduh. Wangel tobatan. Nah, ini nobatinya, cara bertobatnya pertama, kalau nuduh kafir ya harus minta maafnya itu, aduh sorry kemarin saya itu sesungguhnya sampai ini bukan orang kafir, kamu itu benar, saya yang salah, jadi harus dijelaskan itu. Kalau di hadapan orang lain harus diklarifikasi kepada orang lain tadi itu, diceritakan kebaikan orang tadi itu. Misalnya kepada di hadapan orang-orang, mohon maaf ya kemarin itu yang saya bicarakan itu dia itu ternyata nggak kafir, dia itu begini sudah baik, begini saya yang salah. Jadi diceritakan orang lain. Pendek kata urusannya panjang. Dosa yang berkaitan dengan manusia ini, maka wis hati-hati. Begitu. Jadi wabaro'atam mingkul hakil adami. Kita bebaskan dulu hakul adaminya ini, dibebaskan dulu di dunianya. Nah, untuk bisa dimaafkan, diampuni oleh Allah, walihadzihil arkani far'a wa kamila. Walihadzihil arkani, dan terhadap inilah beberapa rukun. Rukun tadi itu ya an-nadam, muqli'a, azmi tarkid dzambi, biru'atu min kulli haq. Empat ini itu far'a, maka peliharalah atau jagalah olehmu, wa kamila, dan sampurnakanlah. Far'a maka jagalah, 4 rukun ini dilakukan semuanya, wa kamila, dan dilakukan dengan sempurna. Insya Allah kalau dilakukan dengan sempurna, baru Allah akan menerima taubat kita. Masya Allah. Besok di akhirat itu ada orang yang namanya muflis. Tahu muflis? Muflis itu orang bangkrut. Ya. Jadi orang bangkrut itu ya orang yang tadi itu kehabisan amal baiknya habis dipakai untuk ganti. Terus kemudian dia ketimpaan kesalahan atau dosanya orang lain. Akhirnya dia bangkrut masuk neraka. Padahal dia orangnya hebat di dunianya, orangnya gini, gara-gara punya kesalahan kepada orang yang seperti itu mengakibatkan Masya Allah. Itulah yang dimaksud dengan muflis. Oke. Nah, setelah kita bisa tobat, ini berarti dan kemudian diterima, maka hati menjadi bersih lagi. Baru kita siap untuk menghadap lagi kepada Allah. Kemudian terlena, salah lagi, ya cepat-cepat ditobati lagi. Salah lagi, tobati lagi. Asalkan kesalahan itu tidak sama. Berkali-kali itu aja kesalahannya berkali-kali. Nah, ini yang kurang ajar. Jadi orang yang membaca istighfar, minta ampun kepada Allah, tapi dia terus melakukan dosa, itu sama dengan ngenyek kepada Allah, menghina kepada Allah, atau menertawakan kepada Allah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Terusnya, waqih dawa man bil muhasabatil lati tanha kata qaswiron jaro wa tasahula wa bihifdhi ainin wal lisani wasairil a'dha jami'an fajhadan la taksala. Nah, bait ini nanti menjelaskan tentang bagaimana menjaga suasana taubat itu biar terus mudawamah sampai kita meninggal dunia. Kira-kira begitu. Waqih, dan jagalah olehmu dawaman secara terus menerus. Waqih, dan jagalah olehmu terhadap taubat, maksudnya. Jadi taubatnya ini dijaga terus, dawaman secara terus menerus.
caranya bagaimana? Bil muhasabati, dengan muhasabah, dengan menghitung diri. Allati tanhaka, yang bisa menghalangi apa muhasabah, menghalangi ka kepadamu, menghalangi takswiron dari lalai, dari sembrono. Jaro yang berlaku apa taksir, watasahulan, dan menghalangi dari menggampangkan atau meremehkan. Waqih dawaman bil muhasabatil lati tanha kataksiron jara wa tasahula. Waqih, dan jagalah olehmu dari taubat dawaman terus menurut bil muhasabati, dengan cara muhasabah, menghitung-hitung amal, allati tanha, yang bisa menghalangi apa muhasabah atau menghentikan apa muhasabah, menghentikan kepadamu taksiron dari lalai, jaro yang berjalan apa atau berlaku apa taksir, watasahulan, dan bisa menghalangi atau menghambat kamu dari menggampangkan, meremehkan. Nah, ini caranya menjaga taubat. Jagalah taubat itu secara terus-menerus dengan cara muhasabah. Muhasabah itu artinya selalu menghitung-hitung, menimbang-nimbang suatu amal. Jadi misalnya di hari ini itu dihitung. Hari ini tadi itu saya berbuat baik apa saja ya. Nah, kemudian dibandingkan dengan saya hari ini itu berbuat jelek apa saja ya. Kemudian ditimbang. Sekiranya lebih banyak baiknya, maka segeralah bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, semoga ditambahi kebaikan lagi. Nah, kalau ternyata kesalahannya atau melakukan larangannya ini unggul, lebih banyak, maka segeralah bertaubat, segeralah disusuli dengan perbuatan-perbuatan baik, sehingga paling enggak itu seimbang, terus dilakukan muhasabah seperti itu. Nah, yang dipikirkan atau yang dihitung itu adalah pelaksanaan perintah, dihitung, diteliti apakah sudah sempurna dalam melaksanakan perintah di hari ini, apakah ada kekurangan, bahkan apakah ada yang ditinggal, misalkan sholat 5 waktu, apakah sudah full 5 waktu. Kemudian kalau full, diteliti lagi apakah syarat rukunya sudah terpenuhi semua, sudah sempurna. Kemudian diteliti lagi apakah sudah ikhlas kepada Allah apa enggak. Terus begitu. Nah, ternyata kok kalau menemukan kekurangan, segeralah diperbaiki, misalnya disempurnakan dengan melakukan kesunatan-kesunatan. Karena ibadah sunat itu bisa menyempurnakan kekurangan ibadah wajib yang kita lakukan. Misalkan dengan cara memperbanyak sholat sunat rawatib, ba'diyah, dan qobliyah dilakukan, itu nanti bisa menyempurnakan, termasuk perbuatan yang baik yang lain. Nah, yang kedua, berpikir muhasabah terus terhadap perilaku buruknya. Apa larangan yang dilanggar hari ini, besar apa kecil, terus dilakukan seperti itu. Bil muhasabah. Nah, dengan kita melakukan itu tanha kataksiron, maka kita tidak taksir. Taksir itu lalai atau sembrono terhadap melakukan perintah, menjauhi larangan. Dan agar kita terhindar dari tasahul, menggampangkan urusan agama. Alah gitu. Nah, gitu. Jadi muhasabah. Nah, dengan cara seperti ini, maka tobat kita itu akan terus menerus, karena dahulu Gusti Allah kan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sungguh-sungguh takwa, dan jangan pernah kamu mati kecuali dalam kondisi Islam. Nah,
untuk bisa mempertahankan diri, bisa mati dalam kondisi Islam, itu yang menjaga seperti ini. Menjaga taubatnya, menjaga takwanya, dijaga terus, sehingga sampai akhir hayat itu bisa terpelihara. Caranya dua tadi, bil muhasabah. Nah, yang kedua caranya, wa bihifdzi ainin wal lisani wasairil abdo jami'an fajhatan la taksala. Wa bihifdzi ainin, dan dengan cara menjaga mata, walisanin, dan lesan, mulut, wasairil a'dha'i, dan seluruh anggota tubuh, jami'an secara keseluruhan. Fajhadan, maka bersungguh-sungguhlah kamu, latak salah, jangan pernah malas. Latak salah, jangan malas. Ini cara kedua untuk memudawamahkan taubat atau takwa, yaitu dengan cara menjaga seluruh anggota tubuh, menjaga dari melakukan maksiat dengan menggunakan anggota tubuh itu. Nah, maksiatnya banyak sekali. Mata, jadi ada 7 anggota tubuh yang menjadi sumber maksiat itu. Mata 1, terus mulut, terus hidung, telinga, apalagi tangan, kemudian kaki, kemudian farji atau kemaluan. Nah, inilah yang menjadi sumber dari maksiat itu. Yang semuanya ini nanti dampaknya itu ke hati. Jadi begini ya, hati itu ibarat seperti penampungan air. Nah, air ini dialiri oleh sungai-sungai kecil yang menuju ke penampungan ini. Hati itu penampungan. Nah, aliran-aliran tadi itu adalah anggota tubuh. Kalau sungai yang mengalir ke penampungan tadi itu kotor, mafhumnya, kalau anggota tubuh itu dipakai untuk maksiat, berarti kan mengalirkan air dalam kondisi kotor ke hati. Akhirnya hati ini akan diisi oleh kotoran-kotoran dan kegelapan-kegelapan. Jadi kegelapan di dalam hati itu munculnya ya dari maksiat yang dilakukan oleh anggota tubuh tadi. Mata dipakai untuk melakukan maksiat, berarti mengalirkan kotoran, kegelapan ke dalam hati. Mulut dipakai untuk berkata yang tidak baik, mencaci, memaki, ghibah dan seterusnya, mengalirkan kotoran ke dalam hati, kegelapan. Kalau itu terus-menerus dibayangkan sendiri. Nah, ini kalau segera dibersihkan dengan taubat, ya akhirnya menjadi ron namanya. Ron itu semacam, kalau besi itu teyeng, nanti teyeng ya, karat, berkarat, udah susah. Kalau udah nempel karat itu susah. Ya kalau hati itu berkarat, sudah. Dalam Al-Quran kan itu, kallabal rona ala qulubihim bima kanu yaksibun. Jadi di hati itu ada ron, ada karat. Dari mana karat itu? Bima kanu yaksibun, sebab dosa yang kamu lakukan itulah akan menjadi ron tadi itu. Nah sekarang, ini menurut petunjuk ini, sungai-sungai ini perlu dijaga agar tidak mengalirkan kotoran ke dalam penampungan tadi itu. Anggota tubuh inilah yang harus dijaga dari maksiat sehingga tidak mengalirkan ke hati berupa kotoran atau kegelapan ke dalam hati. Hifdzi ainin, menjaga mata. Coba kita lihat apa sih dosa-dosa mata itu. Melihat auratnya perempuan atau auratnya laki-laki sama saja. Atau melihat apapun yang menimbulkan syahwat. Atau melihat dalam rumah orang lain tanpa izin. Sampai masuk rumah orang kemudian lihat gitu tanpa izin, haram hukumnya, maksiat.
Lah kalau bertamu bagaimana? Ya sampai timbang rasanya sendiri. Kira-kira orangnya itu rela apa enggak? Sekiranya rela, berarti enggak apa-apa. Apalagi melihat orang lain dengan pandangan yang meremehkan. Ada ya, memandang sebelah mata. Nah, kira-kira begitu ya. Lirikan-lirikan hinaan kan ada ya. Itu maksiat. Nah, apalagi ya, melihat kemaksiatan tapi dia nggak ingkar. Jadi ada maksiat di depan kita, tapi kita menikmati. Nggak ingkar, ini dosa-dosa. Jadi apa yang dilakukan ya harus diingkari. Kalau nggak kuat, nyengkri. Kalau terpaksa ada di situ, hatinya harus ditata. Menunjukkan tidak ridho kepada mungkarannya ada di depan. Banyak sekali mata. Nah, mata ini kan dalam hadis itu mata itu seperti busur panah itu ya. Susah dikendalikan. Nah, mata kalau sudah melihat seseorang, melihat apa-apa, itu mengukir di dalam hati. Paham gak ini ya? Jadi misalnya kita melihat, ya paling gampang anulah contoh cewek aja. Kita melihat cewek plek gitu ya. Itu di hati sudah mengukir itu. Jadi gambarnya cewek tadi sudah diukir dalam hati. Kita mau tidur ini masih ingat. Oh, betul nggak ya? Nah, itu ukiran dari mata. Nah ini kalau tidak dikendalikan, gini-gini yang bisa mengotori ke dalam hati. Jadi supaya ngaji tasawuf, ngaji akhlak urusan hati lah pokoknya. Urusan hati, masya Allah. Kalau oke, wal lisani dan menjaga lisan. Dari apa? Dari maksiat. Maksiatnya lisan banyak sekali. Ghibah, namimah. Namimah itu mengadu domba. Memindahkan pembicara ini dipindahkan ke sono, pembicara ini dipindahkan ke sono. Tujuannya untuk agar terjadi keributan. Itu namanya namimah. Dosa besar. Al-kidhab, apa namanya? Berbohong. Apalagi berbohong ini. Kemudian menghina, mencaci, apalagi sampai menghina kepada sahabat, itu bisa murtad. Menghina kepada Nabi bisa murtad. Menghina kepada Quran murtad. Menghina pokoknya ucapan-ucapan. Nah, sesuatu yang haram diucapkan maka haram ditulis. Kaidahnya. Sampai haram mengucapkan miso apa? Mengumpat. Nulis itu juga haram. Nulis WA misalnya, tapi isinya umpatan, ya haram. Tulis di papan tulis, tapi isinya yang andaikan diucapkan haram, maka ditulis juga haram. Itu maksiatnya tangan. Maksiatnya tangan juga misalkan sesuatu yang haram dilihat maka haram disentuh. Cewek haram dilihat tanpa kebutuhan maka haram juga disentuh. Malah lebih besar dosanya daripada sekedar melihat. Karena menyentuh lebih nikmat daripada melihat. Kok ide umum. Memukul tanpa alasan yang hak. Tiba-tiba mukul aja. Kecuali ada alasannya hak, misalnya mukul kepada murid, kepada anak sendiri, tujuannya mendidik. Itu boleh, itu pun harus ada salamatul aqibah, ada syarat, ada jaminan keselamatan. Mafhumnya apa? Kalau sampai terjadi sesuatu kecelakaan, maka dia harus menanggung kecelakaan itu. Doman namanya, dalam fikih seperti itu. Jadi misalnya sampai punya murid jauh wewer, ternyata telinganya lepas. Ini berarti namanya jeweran yang tidak salamatul akibah. Jadi jewer murid, jewer anak itu boleh, satu, tujuannya harus baik, mendidik. Yang kedua, ghairul mubarih, tidak sampai menyiksa atau menyakiti. Yang ketiga, salamatul akibah, harus dijamin tetap akibatnya itu baik, tidak sampai melukai. Nah, kalau tiga ini terpenuhi, maka syariat mengizinkan. Bisa diterima kira-kira gitu.
insya Allah kalau begini ini diperhatikan ya, guru atau orang tua itu nggak adalah dipermasalahkan oleh HAM gara-gara kan banyak sekarang ya orang tua menuntut gurunya gara-gara menghukum anaknya. Tapi kalau ini diperhatikan insya Allah enggak. Maka memang guru mengajar itu harus diwarnai, ditenagai oleh nilai-nilai akhlak, nilai-nilai tasawuf seperti ini, sehingga semua yang dilakukan itu terkendali sesuai dengan syariat. Bahkan saya lupa sahabat siapa itu, kalau nggak salah Sayyidina Ali pernah mau menghukum orang kafir. Kemudian kalau nggak salah ini, mohon maaf kalau salah, diludahi terus gitu, semakin marah. Justru semakin marah inilah Sayyidina Ali tidak jadi menghukum. Mafhum maksudnya kira-kira. Kenapa? Karena dikhawatirkan menghukumnya Sayyidina Ali ini kecampuran nafsu. Halo? Paham ini ya? Jadi kalau sampai menghukum peserta didik, murid, itu usahakan itu tetap bi'aini rahmah, dengan pandangan kasih sayang, bukan kecampuran nafsu. Justru kalau kecampuran nafsu hindari. Ketika menghukum, usahakan tidak dalam kondisi godok, nafsu, dendam dan seterusnya. Ya, tapi berat ini, saya sendiri juga belum mampu. Yes, berusaha bareng-bareng lah, berusaha bareng-bareng sekuat-kuatnya kita lakukan, sekuat-kuatnya. Dengan harapan semoga ada tambahan kenikmatan berupa ditambahi kekuatan untuk melakukan ketaatan. Jadi balasan ketaatan, ini agak menyimpang dikit ya. Orang lain melakukan ketaatan, itu balasannya adalah ketaatan kedua. Balasan ketaatan kedua ada ketaatan kedua. Sampean mau bisa ngaji seperti ini, itu bisa jadi karena sampean sebelumnya melakukan kebaikan. Jadi terus. Sebaliknya dosa juga begitu. Dosa yang kita lakukan itu bisa jadi karena hukuman dari dosa sebelumnya. Dosa sebelumnya ini hukuman dari dosa sebelumnya. Jadi terus berantai. Ini yang dimaksud dengan wa ita'adzana wa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, maka Allah akan menambah kenikmatan itu. Yang dimaksud menambah kenikmatan itu adalah menambah kebaikan. Jadi sampai melakukan ketaatan, disyukuri, maka Allah akan menambahkan ketaatan lagi. Ketaatan lagi. Sebagai usia ini dipenuhi dengan nilai ketaatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Apa tadi? Ain, lisan, tangan, kaki. Sekarang kaki dipakai untuk jalan menuju maksiat. Ngapeli cewek. Dipakai untuk apa lagi? Pokoknya maksiat. Kalau para wali itu sih dijaga dari dosa, tapi nggak sampai maksum. Beda ya, kalau Kanjeng Nabi, para nabi itu maksum, dipelihara oleh Allah dari melakukan dosa. Tapi kalau wali itu dijaga, hifdzu, dijaga oleh Allah. Jadi para wali itu gimana ya? Kalau ada maksiat, misalnya ya, itu diparingi cara menjaganya, kadang ditakdirkan ngantuk, ketiduran, akhirnya nggak jadi maksiat. Paham gak ini? Jadi bisa jadi sampai tidur dan sebagainya, itu bisa jadi itu adalah perlindungan Allah agar sampai tidak melakukan, agar kaki ini tidak dipakai jalan untuk, misalkan di perempatan sana ada orkesan atau apa yang di situ banyak maksiat, kan dilalah sampai ditakdirkan ngantuk. Bisa jadi itu adalah bentuk perlindungan Allah kepada sampean, biar sampean tidak datang ke sana sehingga terbebas dari maksiat. Begini ini bisa jadi karena syukur yang sampean lakukan atas kebaikan sebelumnya. Jadi begitu.
Oke, kaki dipakai jalan untuk menuju ke maksiat, dipakai nendang yang tanpa hak dan sebagainya. Apa kaki farji atau kemaluan jelas harus dipelihara dari semua hal yang menimbulkan syahwat, dipelihara dari zina, naudzubillah, liwat. Liwat itu apa namanya, wati dari dubur namanya liwat. Oke. Pokoknya prinsipnya seluruh anggota tubuh dikendalikan betul dari melakukan maksiat. Harus diilmoni apa saja maksiat itu nanti dicari. Nah, maksiat yang dilakukan oleh tubuh itu nanti mengalirkan kegelapan, kotoran ke dalam hati. Nah, karena itu hati kalau sudah kotor seperti itu, segeralah dipakai untuk bertobat agar kembali lagi bersih. Itu kira-kira petunjuk dari kitab ini untuk bisa menjaga apa taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat tadi di bait tadi ada fajdadan. Sungguh-sungguhlah. Ini artinya apa? Artinya memang ini butuh keseriusan. Untuk bisa menjaga tadi itu memang butuh keseriusan. Seriusnya kayak apa? Serius itu dicirikan dengan pengorbanan dan menanggung penderitaan. Apa ya? Pengorbanan memang harus berkorban, kadang memang harus menderita, harus dilatak salah, jangan sampai malas. Nah, malas itu nggak ada obatnya. Obatnya satu, apa? Paksa. Malas itu nggak ada obatnya. Jadi kalau sampai datang kepada kiai, ya Allah, ya kiai, Tuhan dengan dongaaken ben mboten males, nggak iso didongakne. Isone piye? Dipaksa dhewe. Dipaksa. Nah, cuman yang memaksa itu ada kalanya diri sendiri. Ini agak berat. Ada kalanya lingkungan sekitar. Ada kalanya orang lain, orang dewasa yang bisa mengawasi kita. Karena itulah pentingnya kita itu bergaul dengan orang-orang yang baik dan tinggal di lingkungan yang baik. Agar kondisi ini memaksa kepada kita untuk tidak malas, agar selalu serius untuk mendandani nafsu. Itu pentingnya pergaulan. Oke, nanti disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaubu miftahun likulli ibadatin. Betul ya? Wa asasu kullil khairi ajma'a ashmala. Fattaubu, maka adapun taubat itu miftahun, menjadi kunci likulli ibadatin, dari segala bentuk ibadah. Nah, wa asasu kullil khairi, dan menjadi dasar dari segala kebaikan, ajma'a, ya semua kebaikan, ashmala, yang merata atau menyeluruh. Jadi kenapa musannif tadi menganjurkan tobat, terus jaga ini itu? Karena tobat ini menjadi kunci pertama untuk kita itu bisa melakukan ibadah dan menjadi dasar asal muasal dari untuk kita itu bisa melakukan kebaikan. Kenapa kok begini? Karena mafhumnya tadi ya. Mafhumnya dosa tadi kan menimbulkan kegelapan dalam hati, menimbulkan karat di dalam hati. Kalau hati sudah gelap, itu susah untuk melakukan ibadah. Diajak ibadah itu berat sekali dan susah untuk ibadah. Juga untuk melakukan semua kebaikan-kebaikan itu terserah kepada hati. Nah, makanya langkah pertama itu, kunci pertama itu tobat. Dibersihkan dulu dengan cara bertobat. Kira-kira begitu. Tobat. Ya, kalau hati sudah bersih itu gampang untuk melakukan kebaikan, menghindari kemaksiatan. Diajak untuk ibadah itu gampang. Jadi
barangkali suatu saat sampean merasakan awak yang diajak untuk ibadah kok berat abot, coba sampean ingat-ingat, itu pasti ada dosa sebelumnya yang kamu lakukan. Coba sampean, cobalah dipikir ya, tafakur, coba lakukan tafakur. Tafakur, mikir-mikir itu 1 jam saja itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun kalau nggak salah ya. Dalam hadis itu, tafakur, dipikir-pikir. Kondisi ini dipikir. Pengalaman sampai, ya kenapa ya kok males ibadah? Dipikir gitu, apa yang salah ya? Nah, caranya seperti itu. Oke. Fa inni btuli tabi ghaflatin aw suhbatin fi majlisin fatadarokanna muharwila. Fa ini betulita, maka apabila diuji siapa engkau atau dicoba siapa engkau, diuji bi ghaflatin dengan kelalaian, lupa, aw suhbatin atau dengan pergaulan, fi majlisin pada suatu tempat, ya fatadarokan maka segera susulilah olehmu, fatadarokan maka segera susulilah olehmu secara sungguh-sungguh, muharwila secara cepat-cepat, muharwila secara cepat-cepat. Artinya, jadi tadi kan kita disuruh untuk menjaga tobat terus mudawamah gitu kan. Tapi ingat, kita sebagai manusia itu tempatnya salah dan keliru. Biasanya kita itu lupa. Orang api terus itu susah. Kadang-kadang kepleset, lupa, jatuh, kemaksiatan. Namanya manusia seperti itu. Yaitu ujian. Itu adalah ubtulita bighaflatin. Itu ujian dari Allah. Nah, kalau memang terjadi seperti itu, fatadarokan, cepat-cepatlah kemudian disusuli dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Ausuhbatin, atau diuji karena sebab kekancan, pergaulan. Jadi gara-gara bergaul dengan orang-orang yang salah, atau bergaul dengan orang-orang yang nggak benar, atau dari pergaulan itu kemudian menimbulkan terpengaruh, kemudian jatuh kepada kemaksiatan atau lupa melakukan ketaatan, maka resepnya adalah fatadarokan muharbila, cepat-cepat segera disusuli dengan melakukan kebaikan-kebaikan di tempat lain. Ya namanya manusia seperti ini. Biasanya kalau baik itu pas nggak punya uang. Itu baik, merasa dekat kepada Allah. Begitu punya banyak uang, baru dikirim, lupa. Di situ manusia normal. Nah, ketika lupa, jangan terlena lah, segeralah kemudian taubat, melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi gini, jalan menuju Allah itu, jalan menuju ke surga itu ambil belok kanan terus lurus saja. Nah, itu menuju kepada Allah. Tapi kadang-kadang itu kan kita terlena, kadang-kadang belok kanan karena tergoda gitu. Maka ketika kanan begini mungkin terpengaruh teman, terpengaruh kondisi diri, lupa dan seterusnya, maka segeralah sadar, ambil kanan kemudian lurus, maka sampai surga. Ini tips dari Kiai Musonif bagaimana cara menghadapi situasi manusiawi kita. Kita manusia tidak bisa memungkiri punya watak tabiat yang kadang lupa, kadang salah, kadang terlena, kadang terpengaruh dan seterusnya. Apalagi pengaruh teman. Pengaruh teman ini luar biasa. Oke, ini bab
taubat. Kira-kira bisa dipaham ya? Bisa dilakukan. Insya Allah bisa apa insya Allah enggak? Semoga bisa. Yang penting ada niat, tekad untuk melakukan ya. Oke, baik kita lanjut tentang sudah habis ya? Sudah habis. Tentang qanaah. Ini waktunya sudah habis ya. Lanjut apa? Ya sudah. Besok insya Allah kita lanjut tentang qanaah. Apapun yang kita pelajari semoga bermanfaat, berkah untuk kita semuanya. Kita diberi kekuatan bisa melakukannya. Apa yang sampean tahu, sampean dengar, sampean pahami, lakukan saja. Nanti insya Allah akan ditambah terus ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa disadari. Jadi man amila ma alima warasallahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang melakukan apa yang ia ketahui, jadi melakukan apa yang ia diketahui, maka Allah akan mewarisi ilmu yang belum ia ketahui. Allah akan mewarisi. Itu artinya apa? Ya, ilmu laduni. Ilmu yang tiba-tiba tahu saja tanpa perantara. Kalau melakukan apa saja yang kita tahu. Semoga bermanfaat, berkah untuk kita semuanya. Ila hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.